Selanjutnya kami menyampaikan jawaban atas pokok-pokok pengaduan para pengadu. Saya persilakan teradu dua untuk menyampaikan. Izin yang mulia, kami dari pengadu, pengadu dua akan membacakan jawaban atas pokok-pokok pengaduan para pengadu. Mohon izin. Perlu Teradu ya, teradu dua. perlu dijelaskan yang pengadu itu kami atau KPU. Ya, Sehingga silakan jangan teradu. tumpang tindih ini pembicaraan. Ya, Terima kasih. Siap, izin yang mulia, kami akan membacakan jawaban atas pokok-pokok pengaduan para teradu. Saya perkenalkan diri, nama saya Dikson Dali sebagai teradu dua. oke, langsung saja, langsung dibaca Siap. saja. Yang mulia. Angka Romawi 3, jawaban atas pokok-pokok pengaduan para pengadu. Romawi 3.1, penjelasan para teradu dalam melakukan seleksi PPK WJO Barat dan PPK WJO Selatan tidak secara cermat, sistematis, profesional berdasarkan aturan, sengaja mengabaikan masukan masyarakat tentang profil calon PPK yang mengikuti seleksi yang merupakan tim sukses atau relawan Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. 1. Bahwa para teradu dalam proses seleksi PPK untuk pemilu tahun 2024 dilakukan dengan asas efektif, efisien, serta keterbukaan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 67 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. 2. Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota menyatakan bahwa dalam memilih calon anggota PPK KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi A. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK. B. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK. C. Penelitian administrasi calon anggota PPK. D. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK. E. Seleksi tertulis calon anggota PPK. F. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK. G. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK. H. Wawancara calon anggota PPK. I. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK. Dan yang terakhir J. Penetapan calon anggota PPK. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pasal 37 ayat 1 huruf G, tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dalam pemilu tahun 2024, dalam waktu tanggapan dan masukan masyarakat tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana yang didalilkan oleh para pengadu. 4. Bahwa melakukan seleksi PPK WJO Barat dan PPK WJO Selatan tidak secara cermat, sistematis, profesional berdasarkan aturan. Hanyalah asumsi para pengadu. Romawi 3.2, penjelasan peran para teradu
atas tuduhan para pengadu bahwa para teradu mengabaikan keberadaan calon PPK yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan pengurus partai dan atau sebagai calon legislatif. 1. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, bukti T1, waktu tahapan pembentukan PPK dimulai dengan tahapan pengumuman pendaftaran pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan pelantikan anggota PPK terpilih pada tanggal 4 Januari 2023, bukti T2. 2. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10 tahun 2003 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, bukti T3, jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dimulai dengan pengumuman pengajuan bakal calon pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan pengumuman DCT pada tanggal 4 November 2023, bukti T4. 3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan waktu dalam kedua tahapan di atas, di mana tahapan pembentukan PPK dan tahapan pencalonan tidak pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini pada tahapan pembentukan PPK, para teradu tidak mengetahui bahwa PPK yang terpilih dan telah dilantik atas nama Arles Satria Dandara memiliki hubungan pertalian darah dengan calon anggota DPRD Kabupaten Sumber Barat Daya, daerah pemilihan 3, dapil 3 atas nama Lukas Cama, sehingga tidak dapat dikatakan para teradu mengabaikan keberadaan calon PPK yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan pengurus partai dan atau sebagai calon legislatif, sebagaimana dalam dalil aduan para pengadu, serta dalam proses pembentukan PPK sampai dengan proses dilantiknya PPK tersebut, para teradu tidak memperoleh atau mendapatkan pengaduan atau laporan dari pihak manapun. Yang keempat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 huruf B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 mengatur bahwa anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Garing Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN wajib menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta pemilu dan garing atau tim kampanye. 5. Bahwa pada faktanya tanggal 15 Januari 2024 anggota PPK atas nama Arles Ksatria Dandara membuat surat pernyataan terbuka dan video menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik terkait adanya hubungan keluarga yang bersangkutan dengan peserta pemilu tahun 2024 dari Partai PKB daerah pemilihan dapil 3 dan diupload di media sosial yang bersangkutan. Para teradu mewajibkan setiap anggota PPK untuk secara terbuka menyampaikan jika terdapat potensi konflik kepentingan, termasuk hubungan kekerabatan dengan calon legislatif, wajib pernyataan terbuka kepada publik dan membuat surat pernyataan terbuka
dan mengumumkan kepada publik sehingga tindakan yang diambil agar integritas pemilu tetap terjaga, dan hal tersebut merupakan bagian dari transparansi dan komitmen untuk tetap menjalankan tugas sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Bukti T5. Yang keenam, bahwa dalil sebagaimana disampaikan pengadu, teradu mengabaikan keberadaan calon PPK yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan pengurus partai tidaklah benar dan tidak berdasar, karena semua ketentuan telah dilaksanakan oleh para teradu. Izin Yang Mulia, kami lanjutkan 3.3. Silakan. Penjelasan peran para teradu dalam tuduhan para pengadu bahwa para teradu melaksanakan kampanye damai dengan menggunakan fasilitas sekolah. 1. Bahwa dalil para pengadu yang menyatakan para teradu menyepakati lokasi kampanye damai atau sebutan lain sebagai sosialisasi pemilu dilakukan dalam lingkungan sekolah SD Masewe Kamburu, Desa Werena, start dan finish di Seminari Sinar Buana, lingkungan sekolah SMA SMP Calon Pastor di Kerobo, tanggal 28 November merupakan kekeliruan dan ketidaktahuan para pengadu terhadap kegiatan tersebut. Karena kegiatan sosialisasi Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 dilaksanakan tanggal 19 Desember, bukan 28 November. Bukti T6. 2. Pada tanggal 19 Desember, KPU Kabupaten Sumber Barat Daya melaksanakan kegiatan sosialisasi Hari Pemungutan Suara yang diawali dengan parade pemilu dan diakhiri dengan konser musik pemilu sarana integrasi bangsa, bukan kampanye damai, sebagaimana didalilkan para pengadu. Sehingga dalam hal ini para pengadu sangat keliru dan tidak paham substansi kegiatan yang jelas berbeda antara kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Bukti T7. 3. Bahwa kegiatan tersebut pada rencana awal memang dilaksanakan di Stadion Galatama Tambolaka pada tanggal 11 Desember. KPU Kabupaten Sumber Barat Daya menyampaikan permohonan izin kepada pengguna Stadion Galatama untuk dijadikan sebagai venue atau tempat konser musik sosialisasi Hari Pemungutan Suara 14 Februari. Bukti T8. 4. Bahwa setelah menyurati pemerintah daerah, KPU Sumber Barat Daya berkonsultasi dengan pihak pemerintah daerah, disampaikan bahwa Stadion Galatama yang akan digunakan masih dalam pengerjaan proyek pembangunan tribun stadion dan instalasi listrik, sehingga Stadion Galatama tidak diizinkan untuk dilaksanakan kegiatan KPU oleh pemerintah daerah Kabupaten SBD. 5. Pada tanggal 13 Desember 2023, KPU Kabupaten Sumber Barat Daya mengajukan permohonan izin penggunaan lapangan Sekolah Dasar Wekamburu dan lapangan Desa Werena sebagai titik start pelepasan parade pemilu. Terlampir T9 kepada Kepala Sekolah SD Wekamburu dan kepada Kepala Desa Werena. Terlampir T10 izin memberikan secara lisan dengan syarat setelah melaksanakan kegiatan halaman SD Wekamburu dan halaman kantor desa harus dibersihkan dari sampah-sampah. Halaman SDM Wekamburu dan halaman kantor desa Werena sesungguhnya, Yang Mulia, merupakan tempat yang sering digunakan oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan karnaval, parade, dan terutama pada kegiatan setiap tanggal 17 Agustus. 6. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, saat kegiatan parade pemilu dan konser pemilu sarana integrasi bangsa dilaksanakan pada masa libur Natal dan Tahun Baru, sehingga tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar di sekolah. 7. Bahwa dengan kondisi Kabupaten Sumber Barat Daya yang minim tempat yang cukup luas untuk venue atau lokasi konser musik sosialisasi Hari Pemungutan Suara, maka pada tanggal 13 Desember KPU Kabupaten Sumber Barat Daya mengajukan permohonan izin penggunaan lapangan Seminari Sinar Buana sebagai venue untuk kegiatan konser pemilu sarana integrasi bangsa pada tanggal 19 Desember 2023
bukti T11. Bahwa setelah menyurati, KPU Kabupaten Sumber Barat Daya berkoordinasi dengan Rektor Seminari Sinar Buana dan diberikan izin dengan pertimbangan utama pada tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024, kegiatan belajar mengajar telah libur Natal dan Tahun Baru. 8. Bahwa penggunaan lapangan Seminari Sinar Buana mendapat perhatian dari Bawaslu Sumber Barat Daya, sehingga pada hari itu, pada tanggal 19 Desember, KPU Kabupaten Sumber Barat Daya bertemu di lokasi konser sosialisasi hari pemungutan suara dan menjelaskan kepada Bawaslu terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. 9. Bahwa Bawaslu setelah mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Sumber Barat Daya, Bawaslu Kabupaten Sumber Barat Daya memberikan surat imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Sumber Barat Daya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi hari pemungutan suara tahun 2024, parade dan konser pemilu sarana integrasi bangsa. Bawaslu Sumber Barat Daya menghimbau beberapa hal sebagai berikut. A. Bukti T12. A. Tidak memberikan ruang kepada peserta pemilu untuk semua yang berkaitan dengan alat peraga kampanye maupun atribut partai politik ke dalam lingkungan pendidikan. B. Melarang segala bentuk orasi politik di lingkungan pendidikan. C. Melarang membawa, membagikan, mengedarkan semua yang berbentuk alat peraga kampanye maupun atribut kampanye di lingkungan pendidikan. 10. Bahwa KPU Kabupaten Sumber Barat Daya melaksanakan 3 poin imbauan di atas, Bawaslu Kabupaten Sumber Barat Daya di atas dengan tidak mengizinkan pimpinan partai politik untuk berorasi, melarang seluruh kendaraan partai politik roda 2 maupun roda 4 masuk ke dalam area Seminari Sinar Buana dan tidak boleh membawa seluruh atribut partai politik ke dalam area Seminari Sinar Buana. 11. Berdasarkan putusan MK nomor 65 tanggal 15 Agustus 2024 menyatakan dalam amar putusan bahwa pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan UUD 45 sehingga pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut. 12. Berdasarkan putusan bukti T13, Yang Mulia. Yang ke-12, berdasarkan putusan MK di atas, maka kampanye peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye dalam tempat pendidikan sepanjang diberikan izin dan tanpa membawa atribut kampanye, sehingga dalam hal ini sejalan dengan imbauan Bawaslu. Meskipun kegiatan itu adalah kegiatan sosialisasi. 13. Bahwa dalil pengadu yang menyatakan melaksanakan kampanye damai dengan menggunakan fasilitas sekolah SDM Bekamburu, Desa Werena, dan fasilitas lapangan halaman Seminari Sinar Buana yang melibatkan semua partai politik dengan aneka atribut partai merupakan kekeliruan besar, kekeliruan pengadu, dan kurangnya informasi pengadu terhadap kegiatan tersebut. 3.4. Penjelasan para teradu atas tuduhan meloloskan, menetapkan, dan mengesahkan calon legislatif Partai PKB Dapil 3 Kabupaten Sumber Barat Daya Provinsi NTT nomor urut 2 dalam DCT, meskipun caleg atas nama Lukas Chama masih berstatus sebagai pendamping desa yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari pekerjaan selama pencermatan administrasi caleg pada saat penyerahan dokumen DCS dan sampai batas akhir pleno untuk penetapan DCT legislatif tidak menyerahkan SK pemerintahan dari Kementerian Desa sesuai aturan PKPU. Pertama, bahwa berdasarkan surat Kemendes PDTT Republik Indonesia nomor 126 dan seterusnya perihal penyampaian jawaban pekerjaan sebagai pendamping desa tanggal 27 Juni 2023, bukti T14. Dalam surat tersebut disampaikan hal sebagai berikut. A. Berdasarkan
keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 143 tahun 2022 tentang Juknis Pendampingan Masyarakat Desa, rekrutmen maupun perpanjangan kontrak tenaga pendamping desa dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, tenaga pendamping profesional tidak berstatus sebagai pegawai atau karyawan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 huruf K Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. B. Tidak ada pengaturan baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun keputusan menteri yang menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional tidak boleh menjadi anggota partai politik. C. Tidak ada pengaturan baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun keputusan menteri yang menyatakan bahwa tenaga pendamping profesional harus mundur dalam hal yang bersangkutan menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. 2. Bahwa berdasarkan surat Kemendes PDTT tersebut, calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil 3 atas nama Lukas Chama dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak harus mengundurkan diri sebagai pendamping desa pada Desa Werilolo dan ditetapkan pada tanggal 3 November dengan keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 63 tahun 2024 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pemilihan umum tahun 2024. 3. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 teradu 1 dalam hal pernyataan pers yang dimuat dalam media lokal Menara Sumba, bukti T15, menyampaikan substansi dari surat Kemendes PDTT Republik Indonesia nomor 126 tersebut, sehingga dalil pengadu yang mengatakan bahwa tetap meloloskan calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil 3 atas nama Lukas Chama dalam penetapan DCT merupakan pendapat dan informasi yang menimbulkan ketidakpastian, simpang siuran informasi yang merupakan tafsiran pribadi terhadap aturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU 10 adalah tidak benar dan tidak mendasar, karena kami sendiri sudah melakukan klarifikasi pers. 4. Bahwa pemberitaan di media Menara Sumba tertanggal 17 November 2023 justru menegasikan dugaan para pengadu yang menuduh pada teradu 1 tidak melakukan klarifikasi kepada publik. Padahal teradu 1 secara tegas telah melakukan klarifikasi publik dan dimuat di media sebagaimana dimuat dalam pemberitaan media Menara Sumba tanggal 17 November 2023. Video, alamat, link bisa diakses sekarang. 5. Bahwa dalil yang mengatakan para teradu meloloskan, menetapkan, dan mengesahkan calon legislatif Partai PKB Dapil 3 Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur nomor urut 2 dalam DCT meskipun caleg atas nama Lukas Chama masih berstatus sebagai pendamping desa yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri adalah tidak benar dan tidak mendasar. Saya persilakan teradu 3. Silakan dilanjutkan. Ya. Saya melanjutkan penjelasan 3.5. Penjelasan para teradu atas tuduhan melalaikan tugas pokok untuk merespon peristiwa di TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wejawa Selatan dengan sesegera menyelidiki, menangani, dan berkoordinasi dengan pihak pengawas mengingat peristiwa yang terjadi di TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wejawa Selatan. 1. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 terkait kejadian tersebut tidak ada imbauan maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya terkait peristiwa yang terjadi pada TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wejawa Selatan. 2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 dalam proses pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 3 Desa Werilolo
tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi partai dan pengawas TPS, atau dengan kata lain C, model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi dengan catatan nihil. Bukti T16. 3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 dalam pleno hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kecamatan Wijaya Selatan tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi partai dan pengawas Panwascam, atau dengan kata lain model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi dengan catatan nihil. Bukti T17. 4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 dalam pleno hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi partai dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, atau dengan kata lain model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi dengan catatan nihil. Bukti T18. 5. Bahwa dalil pengadu yang menyatakan para teradu melalaikan tugas pokok untuk merespon peristiwa di TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewa Selatan sesungguhnya tidak benar dan hanyalah asumsi para pengadu. 3.6. Penjelasan para teradu atas tuduhan membaca dokumen hasil perhitungan secara suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya bukan dari dokumen asli bersertifikat yang telah disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada sidang pleno tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kubang. 1. Bahwa proses rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten hingga provinsi diawasi secara ketat oleh berbagai pihak termasuk Bawaslu dan saksi-saksi dari partai politik peserta pemilu. 2. Bahwa dokumen hasil rekapitulasi suara yang digunakan oleh para teradu adalah dokumen bersertifikat yang telah melalui tahapan verifikasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan telah disahkan dalam rapat pleno di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dan ditandatangani oleh para saksi. Bukti T19. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan pada rekapitulasi tingkat provinsi untuk dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi di Kupang. 3. Bahwa apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki para pengadu dan dokumen yang dibacakan para teradu, maka mekanisme penyelesaian perbedaan tersebut dilakukan melalui prosedur formal seperti permintaan verifikasi ulang dan pengecekan terhadap dokumen yang sah. Pengajuan keberatan atas hasil rekapitulasi dan bahkan terkait hasil dapat diajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Mohon izin nomor 6 nomor 4. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang tidak tercatat keberatan, tidak terdapat catatan keberatan oleh saksi partai, peserta pemilu dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang didalilkan oleh para pengadu, atau dengan kata lain model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi dengan catatan nihil. Bukti T20 nomor 75. Bahwa dalil para pengadu yang mengatakan para teradu membaca dokumen hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya bukan dari dokumen asli bersertifikat adalah tuduhan yang menyesatkan dan tidak berdasar. Izin yang mulia. 4. Kesimpulan atas pokok-pokok pengaduan para pengadu. 1. Bahwa para teradu telah dengan jelas dan tegas
menguraikan fakta dan dasar hukum untuk menjawab, menjelaskan, dan atau membantah dalil-dalil pengaduan para pengadu sebagaimana tersusun pada angka Romawi 3 di atas. 2. Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dasar hukum yang telah para teradu uraikan dalam jawaban ini, para teradu berpandangan bahwa dalil-dalil pengaduan para pengadu dalam perkara akuo tidaklah terbukti. 3. Berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum yang disusun dalam jawaban ini membuktikan bahwa para teradu tidak melanggar asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terakhir, 5. Petitum. Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan para pengadu tidak terbukti, maka izinkan kami para teradu memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa DKPP Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus pengaduan para pengadu dalam perkara akuo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak dalil-dalil aduan para pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. 3. Menyatakan teradu 1, 2, 3, 4, dan 5 telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum. Dan 4. Merehabilitasi nama baik teradu 1, teradu 2, 3, 4, dan 5. Atau apabila Yang Mulia Majelis DKPP yang memeriksa dan memutus pengaduan para pengadu dalam perkara akuo berpendapat lain, maka untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian jawaban para teradu menyampaikan atas perkenan Majelis DKPP Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pengaduan para pengadu dalam perkara akuo diucapkan limpah terima kasih. Sekian Yang Mulia, kami kembalikan. Baik, terima kasih Saudara Teradu 1 sampai 5. Ketua dan anggota Bawaslu, saya ulangi. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.